Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan cerita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai pada tanda-tanda yang dimunculkan ketika kelahiran Nabi. Sampai pada tanda wa ghadat buhairatu sawah. Wa ghadat surut sat buhairatu sawah, danau sawah namanya. Danau sawah itu kalau dalam literatur kitab itu disebutkan Irak. Tapi yang dimaksud itu bukan Irak, yaitu Iran yang sekarang ini atau Persia. Dijelaskan di sini. Wa kanat buhairatu azimatun fi mamlakati Iraqin al-Ajam. Nah, ya, baina Hamadan wa Qum. Danau ini merupakan danau yang besar. Besar. Di kekuasaan Irak, tapi Ajam. Irak zaman dulu. Irak zaman dulu itu kalau bahasanya sekarang Iran. Jadi ada Irak Ajam, ada Irak Arab. Kalau Irak Arab yang sekarang ini Irak. Kalau Irak Ajam, bukan orang Arab, Persia. Atau yang dikenal sekarang itu Iran. Iran itu bukan negara Arab, Pak. Iran itu negara Ajam. Sama seperti kita. Persia. Tempatnya ini antara Hamadan dan Qum. Nah, Qum itu kan tempatnya Iran. Kum. Akhirnya kum dadi siun. Wa turkabu fiha as-sufunu. Ini ya. Ini perhatikan. Ini mu'allif mau jelaskan danau ini, ya, danau ini. Wa turkabu fiha sufun. Yang mana kapal-kapal itu belayar di sana. Jadi bukan danau kecil, Pak. Kalau danau kecil, kapal besar tidak akan mampu. Berarti kalau diartikan sekarang bukan danau, laut lepas. Gitu ya. Wa yusafaru biha ila ma haulaha minal bilad. Perbatasan untuk melampaui ke sana, ke situ, ke situ. Di antaranya daerah wallahu a'lam sudah. Masdagon, Riyi, wa ma jawaza dzalik sigur arwis. Yang gomble, yo iku Pokoknya ceritanya ini diambil kesimpulan dulu, danau yang dikatakan tadi itu bukan danau biasa. Tapi danau yang satu digunakan untuk perjalanan perahu besar, bukan perahu ya, kapal besar. Yang kedua, jalur lalu lintas untuk melampaui ke daerah-daerah yang lain. Tadi kan, wakanat, dan ada itu danau sawah aktsara min sittati farasikh. Itu melebihi 6 farsakh. 6 farsakh ini kita hitung 30 meter lebih. Ya. 30 meter lebih. 30 meter. 30 kilometer. 30 kilometer lebih. 30 kilo itu lumajang nih, Pak. Hah? Leces, Probolinggo ndak 50. Lumajang endi? Leces. Itu besar danau, gede itu danau berarti. Kan gitu kan? Berarti kan fa asbahat min lailati maulidihi asy-syarif nasyifatan yabisatan. Fa asbahat kemudian menjadi min lailati maulidihi syarif, ketika kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu danau nasyifatan kering,
Ya bisa tandus. Endut bahasa kita orang itu. Jadi tidak ada air, kemudian endut sampai jadi seperti biasa gitu. Seperti tanah biasa gitu. Tadi kan ka'annahu lam yakun biasyai'um minal ma'. Kalau ngelihat setelah kelahiran Nabi itu seolah-olah tempat itu bukan tempat aliran air. Paham ya? Wastamarrat kadzalik, dan terus seperti itu. Hatta bunya fi maudhi'iha, sampai dibangun di tempat itu Madinatus Sawah. Dibangun di situ kota namanya kota Sawah. Yang al-baqiyatu ilal yaum, sampai sekarang ini. Wallahu a'lam, pokoknya daerah Persia sana. Yes ya. Perhatikan, Pak. Ini ada sesuatu yang ganjel di sini. Rasul lahir itu membawa rahmat apa enggak? Jelas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, bukan untuk lil insila, lil alamin seluruhnya. Otomatis kalau kita dengarkan ceritanya Sayyidina Halimah naik keledai, kemudian keledainya itu terkalahkan dengan yang lainnya setelah Nabi ikut, keledainya kuat dan lain sebagainya. Faham ini? Oh, keluarga Sayyidina Halimah itu kalau malam dalam keadaan nangis karena kekurangan makanan, setelah Rasul datang penuh makanan, tidur kekenyangan, enak semuanya. Kan gitu kan? Bahkan diceritakan di tempat Sayyidina Halimah itu, dulunya itu kalau malam sering tidak ada lampunya. Karena, semoga dijaga adab, beliau itu tidak mampu, Pak. Tapi ketika datangnya Nabi, tidak butuh lampu sudah, karena ada Nabi, terang. Perhatikan ya, kita kalau dengarkan cerita seperti ini, masuk dalam akal kan? Rasulullah lahir, bawa sesuatu yang tidak baik jadi baik. Yang jadi pertanyaan, Pak, ini danau penuh air. Air tanda kehidupan. Loh, kenapa ketika Nabi lahir kok justru airnya jadi surut? Harusnya air itu tambah berlimpah. Karena lahirnya Nabi, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kok surut? Kenapa? Koyo indak gaduk ya, ndak melebu. Iya, betul. Tapi perlu sampai mengetahui, katanya ulama, kenapa air yang dulunya ada, sumber kehidupan, Nabi lahir surut. Kita perlu tahu, itu tempatnya di mana tadi? Iran. Di Persia. Persia itu pusat orang Majusi. Setelah dihancurkan, kemarin cerita malam Sabtu, kalau dengarkan di radio juga yang hadir. Istananya pecah, balkonnya seperti ini, tiangnya jatuh, dan lain sebagainya, kan gitu kan. Sama seperti ini. Katanya ulama, lahirnya Nabi, kemudian danau yang dikatakan itu pusat transportasi, bagus sekali, enak, dipandang, dan sebagainya, dari surut, itu isyarat bahwasannya dengan munculnya baginda Rasul, itu kekuasaan Persia akan jatuh. Ngerti kan? Tuh. Buktinya apa? Ya buktinya nanti kan. Setelah dibangun itu baru muncul lagi airnya. Malah yang nyobek kertas suratnya Nabi SAW, ya kerajaan Persia. Ketika dapat seperti itu disobek. Nabi dengarkan, disampaikan Nabi, surat ajakanmu disobek sama mereka. Makna kalam, mazzakallah, semoga Allah menghancurkan juga, merobek-robek juga kekuasaannya. Hancur. Gitu loh Kang. Sampai jadi paham ya? Itu. Jadi kalau Nabi lahir, guys, Nabi lahir ini, tidak ada yang bisa ngungguli, Pak. Tidak ada yang ngungguli. Tidak ada yang bisa ngungguli. Tidak ada satupun. Makhluk loh ya. Makhluk. Jangan ngomong rububiyah. Kalau Allah, ya jelas jangan diomong, anak kecil aja ngerti. Enggak kon, ini menyamakan sama Tuhan. Inti ya Allah. Husnudzon kalau orang ngomong itu.
Dipikir dulu. Kita orang sama inti, tidak nyembah makhluk, tidak nyembah Allah sama. Tapi di antara makhluk, tidak ada. Taib. Kemudian, tanda selanjutnya. Wara'a al-mubadzan. Mubadzan ini tokoh dan ulama Persia. Ubadzan ini melihat wa huwa alimul fursi wa goldihim. Orang alim yang ada di Persia, goldi. Apa? Hakim. Ro'a ini maksudnya apa? Mimpi. Mimpi. Annal ibila takudul khayla. Sesungguhnya melihat dalam mimpinya, onta memimpin kuda. Onta memimpin kuda. Waqad qata'as dijlata wantashrat fi biladiha. Kemudian onta yang memimpin kuda tadi itu melewati daerah namanya daerah Dajlah. Dajlah ini lihat tadi di Tigris. Di wallahu a'lam Tigris. Kemana apa? Wantashrat fi biladiha, menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana. Apa maksudnya sini? Perhatikan Pak. Orang Arab itu lebih familiar, lebih mengenal kepada onta. Kenapa? Lihat firman Allah. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Dan kepada onta, inti coba lihat onta, bagaimana diciptakan itu onta. Kenapa Allah menyatakan onta? Karena orang Arab itu lebih dekat, lebih ngerti akan onta. Jadi bisa dikatakan orang Arab itu lambangnya adalah onta. Kuda itu merupakan lambangnya orang Persia. Artinya apa? Ini mimpi isyarat. Kalau nanti orang Arab akan memimpin orang Persia yang dulunya Persia merupakan negara adidaya berbarengan dengan Roma. Sampai sini paham? Sehingga digambarkan itu onta memimpin kuda. Gitu. Wadzalika, dan itu isyaratun ila mulkil Arab tilkad diyar. Itu merupakan isyarat akan kekuasaan bangsa Arab atas negeri itu. Orang Arab bisa menguasai karena apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puluhan tahun, Pak. Mungkin berabad-abad mereka menguasai. Tapi ketika muncul orang pilihan Allah, hancur. Minggir kabeh, Kang. Wa kadza kana, dan memang kenyataannya seperti itu. Apalagi zaman Sayyidina Umar. Yo nemen, tapan meneng. Yo dirobek-robek iku. Ya untung sih ana duwe kayak kucing Persia ya. Kucingnya api. Lek kekuasaane biyen nguasani ini karena orang pilihannya belum muncul. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. Dari dua yang Anda sampaikan sekarang ini, dari dua ini ya, sampean bisa paham ini yang dohir. Danau surut, ya kan? Kemudian Persia terkalahkan dengan orang Arab, yaitu pimpinannya Nabi SAW. Cerita-cerita yang kemarin, beberapa waktu yang lalu atau kemarin, tiang roboh, ini gini, sebagainya. Itu kan dohir kan? Yang tidak kasat mata juga ada, Kang. Untuk menunjukkan kelahiran Nabi SAW. Warumiyat. Nah, ini yang tidak nampak sama kita. Warumiyat asyayatinu bisyuhubit thawaqib. Dan itu setan-setan dilempari dengan syuhubit thawaqib. Dengan bintang-bintang yang penuh dengan api. Bintang yang menyala. Itu. Wa kanat min qablu tastariku sam'a. Yang dulunya
Itu setan gampang naik ke atas, ke langit. Dengarkan omongannya malaikat, bisa dengarkan. Bahkan diantaranya ngeliat nanti Pak, bagaimana perjalanan hidup orang. Dilihat di buku induk gitu ya. Ya Allah alam apa, mungkin di Lauhil Mahfuz atau apalah. Dilihat. Akhirnya apa? Dia datang kepada dukun. Ngomongi. Gini. Dukunnya ngomong. Gini. Tepat. Kenapa kok tepat? Karena setan yang ngambil khobar dari atas. Nah makanya sebelum zamannya Nabi, itu kabarnya dukun akeh tepake. Kenapa? Karena dia menggunakan istighdamul jin. Menggunakan setan, menggunakan jin. Paham? Untuk apa? Untuk ngambil informasi itu gitu Pak. Misalnya ya, zaman dulu ya gini. Zaman sebelum Rasulullah. Orang datang ya. Engkau jin ngomong. Ini kejadiannya kok gini. Dia omongin. Ente jangan gini. Karena kamu akan gini. Karena keluargamu akan gini. Karena khobar kabeh. Teko setan. Tepak. Duga gede. Hebat ini ya. Setelah Rasulullah lahir, itu Allah mempersiapkan malaikat untuk mengeluarkan panah, untuk mengeluarkan bintang yang berapi, ngusir setan, sehingga setan tidak bisa mendengarkan omongan malaikat, apalagi ngelihat biografi kehidupan manusia yang akan terjadi di dunia. Makanya setelah Nabi lahir, kabare dukun goroi, illa situk tok dukun pijet. Ngerti ya? Iya, dukun pijet tepak le. Oh iki melorot, ndri opo tepak. Lek dukun-dukun ono, merem-merem ngene. Kon ngene-ngene. Saya aja aneh-aneh. Wong karoan cekak ngono. Wali karoan cekak ya opo. Ndak ngerti aurat kok wali. Nanti ya, aja percaya. Kon tak delok auramu. Waduh, kon nek dikono ya kan kon auramu ngene. Padahal pisan, kon tak delok pisan auramu. Kenapa pisan? Padha delok-delokan nek ngono. Sehingga apa, Pak? Wa hujiba iblisu anis sama. Dihijab. Iblis enggak bisa ke langit, dihijab sama Allah Subhanahu wa taala. Kamaruya. Wala allahu. Dan sepertinya katanya si mu'alif ini, kalau ngelihat seperti ini, kana yas'adu fayastariku sam'a aidon. Berarti ini iblis naik ke atas, dengarkan omongan, mencuri pendengaran gitu loh. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Jin ayat 8, 9. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'idan lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Wa anna, dan sesungguhnya kami katanya iblis, kunna naq'udu, bukan delok tok Pak, kunna naq'udu, kami duduk jagongan itu di kafe di langit. Paham? Maqa'idan lis-sama', untuk dengarkan omongan malaikat. Malaikat ngomong apa itu? Faman yastami'il ana. Tapi kalau sekarang ini ada apa? Kelahiran Nabi SAW. Yajid lahu shihabar rasada. Mendapatkan untuknya apa? Shihabar rasada. Satu bintang atau satu panah yang menyala yang akan membakar. Karena apa? Karena Nabi SAW. Ya. Timbul pertanyaan, Kang. Kenapa ya kok iblis itu dicegah sebelum kelahiran Nabi, setelah kelahiran Nabi, sebelumnya kok tidak dicegah? Perlu diketahui, semua kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, semua kitab samawi, semuanya, itu nanti semuanya disempurnakan. Datang yang baru disempurnakan. Puncaknya, finalnya di mana? Al-Quran. Sebelumnya banyak orang dipalsukan terus seperti itu. Karena apa? Bisikan iblis dengarkan ke atas, bebas ke atas, dibisiki manusia, dibuat-buat sendiri dengan tangannya,
Dikatakan ini adalah kitab Allah. Padahal bohong semuanya. Bantuan iblis juga dibantu iblis karena iblis bisa naik ke langit. Tapi setelah Rasulullah lahir, karena Rasul akan menerima wahyu Al-Quran yang merupakan penyempurna dari kitab samawi. Semuanya, bukan satu dua, semuanya kitab samawi disempurnakan di Al-Quran. Maka Allah tidak ingin sampai itu iblis ikut mengkacaukan. Makanya tidak ada, alhamdulillah binikmatillah, tidak ada satupun yang mampu untuk merubah Al-Quran. Jangankan ayatnya, jangankan hurufnya, titiknya saja tidak ada yang mampu. Sampai sekarang. Sampai akhir zaman. Kenapa? Ini penjagaan dari Allah SWT. Ngono lho Kang. Nah, ini omongan disampaikan oleh Imam Al-Baydawi dalam kitab Anwarut Tanzil ketika menyerangkan beliau surat Ad-Jin ayat 8 dan 9. Kanu, ada mereka dulunya itu iblis, yastarikuna sam'a, mencuri dengar qabla mab'atsin Nabi SAW, sebelum pengutusan Nabi SAW. Falamma bu'itha, maka ketika Nabi telah diutus, hurisatis sama'u, dijaga itu langit, warumu bisyuhub, dan mereka dilempari dengan bintang-bintang yang menyala. Untuk apa? Dikaila, agar supaya tidak yaltabisal wahyu, kerancuan, kerusakan wahyu, bima yusma'u minhum, dengan apa-apa yang iblis dengarkan. Ngerti ya? Ngono Kang. Nah iso, makanya Quran itu paling hebat. Saya berani katakan di sini Pak. Sampai mau coba apapun bagus. Beb la ilaha illallah bagus. Beb sholawat bagus. Tapi jangan meninggalkan pokoknya. Apa itu Al-Quran? Satu hari jangan telat Quran. Tapi yang benar bacanya. Ojo peleta-petot. Yang benar. Belajar. Harus belajar untuk ngambul. Engko ngaji dulu di seneni ngambul. Teko sapa wong ndak ono iki ndak ono. Aku mek cerita. Iya, engko lek salah ngambul. Aku wis tuwek padha tuweke, aku tuwek pisan ya apa kon. Kon umur pira? Umur 20, aku umur 50. Pada 10. Cuk ngambul. Itu nada, Pak. Pak, setelah anak tadi pelajari ini Pak ya, anak mikir. Ini kan penjagaan terhadap Al-Quran. Al-Quran untuk umat ini kan. Lah umatnya dijaga toko iblis tak? Iya. Bahkan ada dapatkan dalil firman Allah surat Al-Hijr ayat 42. Allah menyatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Inna ibadi, Allahumma ja'alna minhum. Sesungguhnya hamba-hambaku, katanya Allah, laisa laka alaihim sultan. Hamba-hambaku yang ikhlas, yang tidak ada tendensi, yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah. Laisa laka, tidak ada untukmu wahai iblis, alaihim, atas mereka sultan, kuasa. Hei iblis, kamu kalau ngadepi orang pemabuk mungkin. Ngadepi orang pezina mungkin. Tapi kalau engkau akan menghadapi hamba-hambaku yang ikhlas, Allahumma ja'alna minhum, kamu tidak akan punya kekuasaan sama sekali. Artinya apa di sini? Semenjak kita kontak sama Allah, ojo wedi apapun. Beb, wetengku kok tambah gede beb yo. Ojo ndik jero iku pacul. Wis talalele. Kon niku wetemu gede manganmu akeh. Dudu apa-apa. Aku kok glegeken terus beb yo. Koyoke aku mangidoni wong, ya salahmu ngidoni wong. Akhire kualat, aja wedi. Ojo wedi, Pak. Nggak ada apa-apa. Itu ada pegang. Selama kita umat ini berpegang kepada Allah dan Rasul, artinya apa? Menjalankan, megang, tidak akan ada sesuatu pun yang mampu mencelakai kita. Tidak ono, Pak. Insyaallah bi'inillah. Ya.
Mm-mm. Kemudian apa? Warawaina ya? Hah? Warawaina an Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu qal inni la ghulamun apa itu? Yaf'alu. Oh yaf'atu ya. Yaf'atu ibnu sab'i sinin au thamanin aqilu kullama sami'tu ya. Katanya Sayyidina Hasan bin Thabit, Sayyidina Hasan bin Thabit ingin gitu ya. Sapa Pak Hasan bin Thabit iku? Oh, ojo. Kon Hasan bin Thabit ndak weruh, tapi wingi Indonesia karo Tiongkok menang weruh kon. Ya ojo rek. Hasan bin Thabit yang kemarin ceritakan itu, syair Nabi. Seorang syair untuk Nabi. Yang mendapatkan hadiah siapa? Saudaranya Mariatul Qibtiyah. Jadi Nabi itu pernah mendapatkan hadiah dari Raja siapa? Mugawqis, Mesir. Diberikan 2 budak. Mariatul Qibtiyah sama saudaranya perempuan. Tapi bukan budak gambaran kita Pak. Ahli sirah mengatakan bahwasanya Mariatul Qibtiyah itu, semoga dijaga adab, matanya coklat. Jadi itu budak-budak koyo di film-film ngono, bukan. Ayo Kang. Apalagi mau diberikan sama Nabi. Diberikan 2, datang sahabat, ada dapat kain, ada dapat ini. Dan perlu diketahui, ada kain sorban yang digunakan untuk Sayyidina Ali untuk nutupi ketika malam hijrah, itu kan dari Nabi. Itu sorban rajutan dari orang Yaman, tepatnya Hadramut. Dihadiahkan ke Nabi. Jadi mulai zaman dulu sudah cinta sama Nabi. Kok teko ngelek-ngelek no. Kok niki sopo lele. Wis bala hidayah insyaallah. Ngerti ya? Apa yang terjadi ketika itu? Dapat budak 2 ini. Ya, yang Maria Qibtiyah di bareng sama Nabi. Saya punya anak, Sayyidina Ibrahim meninggal, kan gitu kan? Yang satu sahabat tanya, Rasul, ini mau diberikan siapa? Yang satu ini. Katanya Nabi apa? Dikatakan siapa? Hasan bin Thabit. Berikan Hasan bin Thabit ini. Kenapa? Karena Hasan bin Thabit sering memuji, sering membuat syair pujian di hadapan Rasulullah. Bahkan pernah suatu saat Sayyidina Hasan bin Thabit itu muji Rasulullah di hadapan Rasulullah, langsung seketika itu sorbannya Nabi diberikan kepada Hasan bin Thabit. Makanya ada yang mengatakan itulah burda yang pertama kali. Karena apa? Diberikan langsung oleh Nabi kepada Hasan bin Thabit. Karena apa? Muji. Loh, kok tekong saiki muji bid'ah? Jangan muji. Muji syirik. Oh, lek muji syirik le yo. Iya, lek nyanyi mazhabi le. Lek kon acara-acara biasa, kan akeh kan? Sing ngomong ngono-ngono iki lho. Lek acara-acara gawe organ tunggal, iya, nyanyi-nyanyi sepanjang jangan kenangan. Kan kok nyanyi? Ya apa iku? Gak napa iku? Lele. Wis mantara hidayah. Ya, enggak terus saya tambah ngamuk aku aja wis. Ngerti ini ya? Sayyidina Hasan bin Thabit mendapatkan hadiah karena sering muji Nabi. Beliau pernah mengatakan gini, aku anak kecil. La yafa'atu ibnu sab'i sinin. Ketika itu aku berusia mungkin 7 tahun atau 8 tahun. Tapi aqilu kullu ma sami'tu. Aku bisa nginget semua yang aku dengarkan. Pintere sahabat rek. Makanya njok duwa ngono. Malam itu bangun Kang. Malam bangun minta sama Allah, ya Allah. Utek kok bebel gini ya Allah. Kasih lancar ya Allah, utek. Iya. Ini bayangin nih. Umur 7 tahun, 8 tahun aku bisa ingat kejadian. Bukan kejadian loh. Apa? Omongan. Omongan Kang. Omongan. Itsami'atu. Dengarkan. Itsami'atu. Ketika aku mendengarkan Yahudian. Aku mendengarkan satu orang Yahudi
yusarrihu ala atmaki Yathrib. Ketika itu dia berseru di atas Atmati. Atmati itu apa? Hisin, benteng Yathrib. Naik satu orang Yahudi. Ngatakan apa? Ya ma'syara Yahud. Wahai sekalian orang Yahudi, katanya Yahudi tadi itu. Hatta ida ijtama'u ilaihi qalu lahu. Sampai mereka orang-orang Yahudi kumpul di hadapan orang tadi yang naik di atas benteng tadi itu. Qalu lahu. Mereka mengatakan kepada orang yang teriak tadi itu. Wailak, malak, celaka kamu. Ada apa kamu teriak-teriak gitu? Qala tola'a al-lailata najmu ahmada alladhi wulida bi. Dia mengatakan malam ini telah muncul bintang Ahmad. Telah muncul bintang Ahmad alladhi yang wulida bihi, dilahirkan dengannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ulama, seorang alim, beliau bernama Al-Alusi, beliau mengatakan gini hadirin, ini bintang Ahmad tidak pernah muncul kecuali sekali tok. Kapan itu? Kelahiran Nabi Muhammad muncul, setelah itu tidak ada. Makanya dinamakan bintang Ahmad. Karena dengan munculnya bintang tadi itu menandakan datangnya atau dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka tahu Yahudi, waduh belain rek, iku wis teko iki Nabi. Wis teko teriak-teriak. Seperti itu. Ya. Mandaro kita orang sadar ya ini ya. Semoga sadar. Semoga tidak kena fitnah rek. Ya, jangan sampai menganggap Nabi itu ringan. Wis gitu toh, itu orang lebih. Bukan, Pak. Bukan. Allah itu sebetulnya tidak butuh sama pujian kita, tidak butuh dengan apapun kita. Kepada nabinya tidak butuh. Cuma kita yang butuh sama Nabi. Kalau kita nyepelekan Nabi, terus siapa yang ingin menjadi besarnya kita? Na'udzubillah, ini tunjukkan. Kebesaran Nabi, kelahiran Nabi, mulai kemarin kan? Nabi itu lahir dalam keadaan sujud, tangannya megang gini, kemudian telunjuknya ngangkat. Mana bayi seperti itu, Kang? Endi bayi kayak ngono iku endi? Nggak pernah ngerasakan sakit ketika hamilnya ibunya. Nggak pernah. Warawa Ikrimah anna nafar min Quraisy marru bi jaziratin min jazail bahr. Meriwayatkan Ikrimah bahwasanya sekelompok orang dari Quraisy pernah melewati dengan satu pulau dari pulau-pulau yang ada di lautan. Faida syekhun min Jurhum. Ada seorang tua dari daerah Jurhum. Fakola, orang tua itu bertanya, man antum? Siapa kamu sekalian? Qalu, orang-orang Arab itu mengatakan, nahnu, kami, min ahli Mekkah min Quraisy. Kami dari Mekah, kami dari kaum Quraisy. Apa katanya orang tua dari Jurhum ini? Faqala syekh. Maka sang orang tua itu mengatakan, dzata yaumin laqad tala'al lailata. Naam, laqad wulida fikum nabiyyun. Katanya beliau tadi itu, dzata yaumin. Dzata yaumin, hari ini. Laqad tala'al laila, yang akan muncul nanti malam hari, artinya menjelang subuh. Naam, iya, laqad wulida fikum nabiyyun. Telah dilahirkan atas kamu di tempatmu nabi. Faham? Dzata yaumin laqad tala'a alaita najmun. Benar-benar sekarang ini muncul najm, bintang. Bintang apa? Bintang Ahmad. Laqad wulida fikum, dilahirkan dalam kamu sekalian nabiyyun. Seorang nabi. Qala, maka Ikrimah itu menjelaskan fanadharu, maka mereka melihat faidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida, dilahirkan tilkal lailati, di malam itu. Jadi bukan orang-orang biasa semuanya, Pak. Semuanya tahu akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sampai dilahirkannya itu
Nabi ditunjukkan oleh Allah kebesaran ya. Semoga kita dijadikan perasaan untuk selalu cinta sama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah masih banyak ini Pak ceritanya. Ya, masih banyak. Wallahu a'lam bishawab.